Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang chat di 0816658779. Yang mau chat dan tanya-tanya silahkan ya langsung di nomor saya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Randy yang ada di Bojonegoro ya. Pak Suandi mau tanya tentang masalah ikan gabus, khususnya di kemitraan. Ya, saya melihat video Bapak sebelumnya ada kemitraan induk jumbo. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Mohon penjelasan dan pencerahannya karena saya mau ikut program kemitraan pembenihan yang Bapak tawarkan di YouTube dan mitra-mitra yang sudah banyak ikut. Apakah saya masih punya kuota untuk bisa ikut, Pak? Saya ada di Bojonegoro. Salam sukses dan terima kasih atas jawabannya, Pak Suwandi. Ya. Untuk kemitraan, jadi di sini pemirsa, teman-teman semua, kemitraan yang kita buka di sini memang tidak buka terus ya, tidak terbuka terus karena kemitraan pembenihan itu kita adakan adalah membantu kita memproduksi benih ikan gabus. Di mana benih ikan gabus itu nanti disetorkan ke perusahaan kami, CV Mina Jaya Lestari, dengan ukuran benih adalah ukuran 34 cm. Nah, mitra pembenihan ini di tiap kota itu beda-beda jumlahnya, tergantung tebaran mitra yang pembesaran. Sebetulnya dengan adanya mitra pembenihan ini tujuannya adalah mendekatkan benih. Jadi kalau di luaran teman-teman yang ikut gabung di pembesaran, tentunya membutuhkan benih. Nah, misalkan contoh di Bandung ya, ada yang membutuhkan benih untuk pembesaran yang sudah menghubungi kita. Nah, nanti benihnya itu akan diambilkan di wilayah Bandung juga, mitra yang ikut pembenihan di sana kemudian disetorkan kepada peternak pembesaran. Tujuannya apa? Agar benih lebih dekat terdistribusikan kepada peternak pembesaran di wilayah masing-masing. Kalau selama ini sebelum ada mitra kan orang dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya semuanya benih dikirim dari Jogja, dari tempat kami. Tetapi dengan nanti adanya mitra itu benih itu diambilkan dari tempat yang lebih dekat ya. Nah, dalam mengikuti program kemitraan pembenihan ini memang ada dua pilihan yang bisa diambil. Yang pertama, induk ya, dengan paket yang pertama senilai 10 juta itu mendapatkan induk 10 pasang bonus 1 pasang. Ya, induk sudah umur 1 tahun, sudah 2 kali bertelur. Kemudian yang pilihan yang kedua adalah induk yang sudah berusia 2 tahun. Ya, sama mendapatkan 10 pasang, tetapi paket kemitraan yang ditawarkan di sini induknya sudah berusia 2 tahun ya. Jadi paketnya itu 20 juta ya, yang tadi 10 juta ini 20 juta paketnya induk sudah berusia 2 tahun. Sudah besar-besar ya. Induknya sudah rata-rata 1 kilo ke atas ya. Itu induknya umur 2 tahun tadi. Ya, jadi di situ kembali lagi kepada mitra tadi. Silakan memilih, itu pilihan, monggo. Mau pilih yang usia 1 tahun atau yang usia 2 tahun. Nah, fasilitas kemudian apa yang didapatkan dengan kemitraan yang umur 1 tahun dengan yang induk 2 tahun tadi sama sebetulnya. Hanya saja tentunya beda di hasil jumlah dan produksi. Kalau induknya besar-besar tentunya produksinya akan lebih banyak dibanding induk yang masih muda. Walaupun induk yang masih muda tadi kalau nanti dirawat kemudian nanti buat produksi benih tetap akan besar dan tetap akan bertambah saat produksi dari bulan ke bulan. Jadi waktu-waktu produksi yang pertama, kedua, ketiga tentunya akan ada peningkatan dari jumlah telurnya. Jadi di sini ada pilihan memang induk yang biasa sama induk yang jumbo. Yang jumbo itu yang besar sudah di atas 1 kilo. Ya, itu yang bisa saya jawab. Dan untuk kemitraan ini memang yang ingin saya sampaikan, selama proses kemitraan ini saya harapkan teman-teman atau pemirsa mengikuti aturan yang sudah kami tetapkan demi kebaikan bersama. Contoh misalkan ya, ikuti aturan sejak pembuatan kolam. Kalau kolamnya memang dianjurkan untuk menutup dengan plastik UV atau dengan fiber transparan dengan sinar matahari masuk, kemudian tidak terkena air hujan, tolong diikuti dengan sebaik mungkin. Karena
faktor kegagalan yang teman-teman nanti dapatkan itu bukan kesalahan kami saat tidak mau mengikuti aturan yang kami sudah sampaikan. Ya, ada beberapa mitra yang memang membuat aturan sendiri. Saya harapkan kegagalan yang mungkin teman-teman dapatkan karena memang tidak mau mengikuti aturan dari kami itu bukan kesalahan dari pihak CV Mina Jaya Lestari. Kenapa? Ya, pembibitan sudah dikasih arahan gunakan plastik UV yang murah ataupun seng transparan ataupun fiber biar larvanya tidak terkena air hujan. Ternyata tidak diindahkan. Kemudian produksi kutu airnya juga sama. Tolong ditutupi dengan plastik UV tetapi tidak diperhatikan. Akhirnya kutu airnya mati semua. Pada saat induk sudah bertelur, larvanya tidak makan sehingga larvanya banyak yang mati. Rentetannya kan seperti itu. Jadi saya harapkan dalam menjalani kemitraan ini kita saling bekerja sama dengan sebaik mungkin. Kami membutuhkan bibit dari induk yang Bapak Ibu beli di sini, kemudian mitra Bapak Ibu yang selalu bergabung dengan kami itu juga sama membutuhkan hasil dari penjualan benih yang sudah distorkan kepada kami, ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang bermitra ke kita ini memahami aturan main yang sudah kita terapkan di CV Mina Jaya Lestari untuk kepada mitra pembenihan. Dan di sini saya harapkan kita berbisnis dengan cara yang jujur, ya. Dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik saat kita menjadi mitra pembenihan. Ya. Jadi misalkan indukannya sudah mengambil dari sini satu paket indukan 10 pasang. Kemudian induknya sudah bertelur. Induknya sudah betul-betul produksi. Ya karena kita memang memberikan garansi induk itu sudah bertelur, kemudian di situ sudah produksi. Ya ternyata sebelum bergabung menjadi mitra kami itu sudah mempunyai ikan gabus duluan dari alam, dari liar. Nah, dengan ukuran yang sama, dengan besar yang sama, ya kan. Kemudian karena kita memberikan garansi kalau tidak ditukar itu bisa dikembalikan. Akhirnya induk yang milik Bapak sendiri tadi itu ditukar kepada kami dengan alasan bahwa induknya tidak bertelur. Padahal itu bukan indukan yang milik kami. Ya, saya harapkan di situ jangan sampai terjadi karena bagaimanapun saya tahu, ya, saya memberikan tanda pada ikan-ikan gabus yang saya kirim ke Bapak, Ibu dan pemirsa sekalian yang menjadi anggota kemitraan. Tanda itu yang tahu cuma saya, ya. Jadi kalau itu kembali ke saya, kok bukan punya saya pasti tahu itu. Kenapa? Saya memberikan tanda pada fisik ikan itu dan itu yang tahu cuma Pak Suwandi saja. Dan disitulah untuk menguji kejujuran, ya, kejujuran Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ya, bahwa dalam membangun sebuah usaha itu keberkahan kalau kita punya keyakinan, punya agama, tentunya kita akan menjalankan dengan sebaik mungkin dan sejujur-jujur mungkin. Karena dengan harapan usaha yang dijalankan dari sektor pembenihan ini bisa memberikan rezeki yang halal buat keluarga dan sanak saudara ataupun keluarga besar kita semua. Jadi saya harapkan di sini dalam proses kemitraan juga ya kita semua saling jujur lah gitu aja, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kalau menurut saya sesuatu yang dibuat-buat, ya, karena seperti apapun pasti akan ketahuan juga, ya, dari induk yang bukan milik saya kemudian diakukan milik saya untuk ditukar karena tidak bertelur, saya tahu di situ. Kemudian dari benih, ya, punya induk cuma 10, yang bertelur 3. Kemudian jumlah telur 3 itu kan saya sudah bisa menganalisa jumlahnya berapa. Tetapi kenapa kok jumlahnya melebihi dari produksi yang ada? Nah ini saya juga tahu. Jadi di rumah punya induk sendiri, lalu benihnya diikutkan, ya, dicampur dengan produksi yang milik kami. Itu saya juga tahu. Kenapa? Di luar batas kewajaran. 1 induk itu keluar berapa toh? 2 induk itu keluar berapa toh? 3 induk itu keluar berapa toh? Tapi kok bisa produksi bibit ini bisa 3 kali lipat dari jumlah induk yang ada di situ? Nah ini sesuatu yang tidak jujur. Ya, lebih baik katakan jujur seperti apa adanya. Pak Suwandi, saya juga punya bibit, ini hasil pembenihan saya sendiri, induk saya sendiri. Ya, kemudian punya Bapak, induknya ini, produksinya ini boleh enggak induk bibit saya jual ke Bapak yang ini, boleh enggak? Nah, itu lebih enak jujur seperti itu. Jadi
Tidak usah membuat sesuatu yang tidak baik kalau menurut saya ya. Gimana cari yang rezeki yang halal kalau seperti itu kan rezekinya tidak baik ya. Yaitu harapan saya kepada pemirsa dan teman-teman yang mitra. Kemudian ingat yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman yang ikut kemitraan, bahwa dalam proses kemitraan ini ada kesanggupan, ada keharusan yang memang harus Bapak Ibu ikuti, adalah saat menjadi kemitraan pembenihan tidak boleh ikut dalam pembesaran. Saat menjadi kemitraan pembenihan harus ikuti bahwa benih saya tidak dijual di luar. Jadi ya pada saat Bapak di suatu tempat kemudian sudah ada produksi benih, tetangga rame ikut, Pak mau pesan bibit 5.000, 3.000, 4.000, 5.000. Jangan bingung. Kenapa? Kalau Bapak ikut dalam program pembenihan ini, Bapak tidak perlu berpikir berjual benih keluar, karena benihnya semua akan kita tampung. Dan Bapak tidak boleh menjual satu ekor pun benih itu kepada siapapun, bahkan ke keluarga sendiri. Itu aturan main yang memang harus diterapkan di situ. Kalau ikut kemitraan di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah tanda tangan MOU di situ ada ya aturan mainnya. Jadi, kalaupun tuh Bapak ngambil indukan berapa paket, puluhan paket sekalipun, tetangga ribut mau beli benih, ya sudah. Nanti kalau mau beli benih langsung menghubungi ke CV Minaja Lestari. Karena saya bukan penjual benih, saya adalah produsen dari benih yang membantu Pak Suwandi lewat perusahaan CV Minaja Lestari. Jadi itu harus perlu diperhatikan bahwa Bapak adalah mitra. Bapak tidak boleh mendistribusikan benih itu sendiri dengan aturan yang sudah ada dan sudah disepakati. Ya, kalau memang mau berjalan sendiri, ya tentunya tidak ikut dalam kemitraan. Pak, saya beli induk, saya bicarakan sendiri, tapi saya jual sendiri, silahkan ya. Oke pemirsa, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus ya, kita masih akan mengulas banyak seputar masalah ikan gabus. Dan jangan kemana-mana ya. Ingat bahwa keberhasilan kita ini karena jerih payah kita juga, dan kita harus berusaha untuk memaksimalkan potensi diri dalam hal budidaya ikan gabus. Ya, keberhasilan Bapak Ibu sekalian juga karena jerih payah Bapak Ibu sekalian, dan juga memang anugerah dari Sang Pencipta. Karena apa? Itu adalah hasil yang memang sudah menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian dan sahabat dunia ikan gabus. Sudah semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.